Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ustazah ucapkan selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Oke, alhamdulillah. Jadi Ustazah ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada kalian karena sudah mau mengikuti bimbingan konseling kelompok pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai konseling kelompok pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh? Salah satu yang mau memimpin doa? Silakan. Istaidu. Doa qabla bidayati dars. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni wa zidni ilma walhamdulillahi ala kulli hal. A'udzu billahi min hali ahli. Amin. Oke, terima kasih kepada Taufik sudah memimpin doa. Sebelum kita mulai konseling kelompok pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Oke, Ustazah mulai dari Ustazah. Nanti ketika kalian berkenalan, sebutin nama sama hobinya apa, hobi dan makanan kesukaannya apa. Oke, Ustazah mulai dari Ustazah. Ustazah namanya Gita Elisa Septiana. Hobi Ustazah baca buku. Kemudian makanan kesukaan Ustazah sate. Boleh dimulai dari kalian Ustazah? Oke, hobinya main HP nih. Makanan kesukaannya nasi goreng. Namanya apa? Dipanggilnya apa? Hobinya? Nonton film. Nasi goreng. Perkenalkan, nama Ai Taufik Nurrahim. Taufik Hobi Nurrahim. Ai. Panggilnya siapa? Panggilannya Taufik. Taufik. Hobi Ai itu taekwondo. Sama makanan kesukaannya bakso. Bakso. Oke, sebelumnya boleh. Hobi Nasi goreng. Oke, lanjut. Terus sebelumnya hobinya mancing. Biasanya mancing di mana nih? Mancing di game. Oke, udah pada kenal semuanya? Ya udah. Oke, kalau udah, Ustazah mau tanya nih, kalian udah pernah konseling kelompok belum? Belum. Ada pernah dengar tentang konseling? Belum pernah? Pernah. Apa konseling? Konseling itu kayak gimana ya? Ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Terus apa? Menyelesaikan masalah. Ya, benar. Jadi konseling ini adalah pemberian bantuan pengentasan dari suatu masalah yang kalian hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bedanya konseling dengan konseling kita berkelompok. Biasanya kalau kita konseling individu kan sendiri-sendiri nih. Tapi kalau konseling kelompok ini kita lakukan secara berkelompok. Nah, jadi di konseling kelompok ini nanti Ustazah harap kalian supaya, ini kan namanya konseling kelompok, berarti kalian akan membicarakan permasalahan atau kendala-kendala yang kalian hadapi dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kan masalah pribadi nih. Jadi di sini nanti Ustazah harap kalian masing-masing supaya bisa menjaga kerahasiaan dari masing-masing cerita teman kalian. Misalkan nanti kita akan membahas permasalahan yang dialami oleh Rafa. Nah, Ustazah harap permasalahan itu cukup di dalam kelompok ini saja. Jadi cukup kita aja yang tahu. Nanti pas sudah keluar, Ustazah harap jangan ada yang membicarakan kendala yang Rafa alami. Jadi cukup
kita ajar. Bisa dipahami? Bisa. Oke, dalam konseling kelompok ini juga nanti Ustazah harap kalian bisa membicarakan kendala-kendala yang kalian alami secara terbuka. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi, karena di sini kita akan mencari solusi bersama. Kemudian nanti kalau misalkan ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menjawab pertanyaan temannya, Ustazah harap angkat tangan terlebih dahulu. Nanti kalau Ustazah udah persilakan kalian untuk berbicara, silakan berbicara. Kemudian kita Ustazah ucapkan terima kasih juga pada kalian karena sudah datang ke sini dengan sukarela. Jadi nanti Ustazah harap kalian bisa membicarakan permasalahan kalian itu secara terbuka. Pokoknya jangan ada yang ditutup-tutupi. Nah, untuk penjelasan konseling kelompok tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Sudah cukup jelas? Sudah cukup. Oke, jadi teman-teman, tujuan dari konseling kelompok ini nanti kita akan mencari pengentasan masalah. Jadi kita akan mencari solusi dari permasalahan yang kalian alami secara bersama. Nah, kemudian Ustazah mau ice breaking terlebih dahulu. Tepuk pagi, siang, sore, malam. Kalau Ustazah bilang tepuk pagi 3 kali, kalau tepuk siang 2 kali, kalau tepuk sore 1 kali, kalau malam kosong. Oke? Udah siap? Siap. Mau coba-coba dulu atau mau langsung? Coba-coba dulu. Coba-coba dulu, oke. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, malam, pagi. Harusnya nggak tepuk kan? Pagi berapa kali tadi? 3. Sekarang udah beneran ya, nanti yang salah Ustazah kasih Ustazah suruh bernyanyi. Oke, yang fokus, makanya yang fokus. Tepuk pagi, tepuk siang, pagi, siang, sore, malam. Oke, udah fokus ya? Sudah. Oke, jadi teman-teman, nanti konseling kelompok ini kita akan laksanakan sekitar 40 menit. Nah, dalam jangka waktu 40 menit ini, kalian apakah udah siap? Ada yang ingin tulis terlebih dahulu atau ada yang ingin minum terlebih dahulu? Boleh kalau mau. Ada minumnya? Ada? Boleh silakan ambil, kalau mau itu ada di dispenser. Masih di kelas aku minumnya. Masih di kelas. Iya. Kira-kira mau minum apa enggak? Apa? Boleh minum aja. Boleh, kalau mau minum. Boleh. Ambil dulu boleh. Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke. Boleh. Silakan. Kita tunggu dulu temennya, tidak apa-apa. Mau ambil minum ya? Sudah. Boleh, kalau mau minum dulu boleh diminum. Bisa. Sudah. Udah. Temennya ada yang minum? Gak ada? Udah siap? Siap melakukan konseling kelompok? Oke. Sebelum melakukan konseling kelompok, Ustazah mau kita ikrar janji konseling kelompok. Oke, bisa? Nanti Ustazah ucapin kata-katanya, nanti kalian mengikuti.
Udah siap? Siap. Oke, nanti Ustazah baca, kalian ikuti ya. Saya berjanji Saya berjanji tidak akan membocorkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelompok kami kepada teman-teman atau orang lain dan apabila kami melanggar maka kami siap untuk menerima sanksi yang diberikan. Oke, sudah. Kita akan masuk ke inti dari konseling kelompok kita. Nah, di sini Ustazah mau kalian mengungkapkan kendala yang kalian hadapi dalam kehidupan sehari-hari kalian. Boleh? Dimulai dari Malka terlebih dahulu. Siapa? Oh, Mirza, Masya Allah, maaf ya Mirza. Oke, boleh Mirza, silakan. Apa kendala yang Mirza alami dalam kehidupan sehari-hari Mirza? Susah tidur. Oke. Ingat ya, susah tidur. Boleh. Selanjutnya Radit. Radit suka overthinking. Overthinkingnya gimana nih? Overthinking karena apa? Mikirin apa, masa depan atau apa? Oh, nilai. Oke. Boleh, selanjutnya Taufik. My problem with saying my writing. Apa itu? Overthinking juga. Oke. Thinking, semuanya overthinking ya. Dua masalah, kita dapat dua masalah tentang overthinking. Kesulitan mencari bakat. Oke, kemudian selanjutnya sulit fokus belajar. Oke, teman-teman, kita di sini tadi ada 4 masalah. Yang pertama dari Mirza tadi sulit tidur, kemudian Radit overthinking, Taufik juga tentang overthinking, kemudian si Naufal apa tadi Naufal? Sulit mencari bakat, kemudian si Rafa sulit untuk fokus belajar. Jadi di sini kita ada 4 topik yang bisa kita bahas. Kira-kira dari teman-teman semuanya untuk minggu ini kita akan bahas kendala siapa nih? Ustazah mau voting aja deh. Siapa yang setuju masalahnya si Mirza? Ada? Masalahnya Radit sama Taufik tentang overthinking, siapa yang setuju? Oke. Nggak boleh. 4 orang, 5 orang. Berarti semuanya setuju ya buat membahas masalah tentang overthinking? Iya. Setuju? Setuju. Oke, bisa kita tetapkan topik kita, berarti kita akan membahas tentang permasalahan mereka berdua. Setuju? Setuju. Oke, baik. Karena kita sudah menentukan, kita akan membahas kendala yang dialami oleh Radit dan Taufik. Ustazah mau tahu dulu, boleh dijelaskan secara lebih mendalam lagi bagaimana overthinking yang dialami oleh Taufik dan Radit? Boleh kepada Taufik terlebih dahulu. Iya, overthinkingnya itu bagaimana? Jadi overthinking anak Riza lebih ke overthinking gimana ya masa depan anak gitu.
Oke, bagaimana masa depan Ya, masa masa depan depannya kayak nanti? gimana dapat pekerjaan, gimana sekolahnya nanti gimana gitu sih. Oke, kalau Ustazah boleh tahu, eh, dari overthinking ini tadi bisa menghambat apa aja nih buat Taufik? Kalau untuk menghambat sih nggak ada sih, cuman kayak lebih ke mengganggu pikiran aja sih. Oh, mengganggu pikiran. Iya. Oke, itu tadi penjelasan dari Taufik. Kemudian dari Radit, bagaimana overthinking yang Radit alami? Apa? Sudah dapat apa? Sudah dapat apa Radit? Sekolah yang diimpikan. Jadi berdua ini overthinkingnya tentang masa depan. Nah, boleh ada yang ingin bertanya dengan Taufik dan Radit? Silakan bertanya. Boleh bertanya tentang kendala yang mereka alami, atau misalkan kalian kepo aja sama mereka. Iya, nggak apa kami terima pertanyaan. Apa? Kira-kira apa? Apa yang ingin ditanyakan kepada mereka? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Ustazah yang nanya. Tadi kan Taufik sempat menyebutkan bahwa Taufik itu overthinking dengan masa depannya, kemudian mengganggu pikiran Taufik. Nah, dari overthinking itu tadi dampaknya kan mengganggu pikiran. Iya. Nah, Taufik kira-kira dari overthinking mengganggu pikiran, apalagi kerugian yang Taufik dapatkan dari overthinking itu? Kerugian yang anda rasakan selain jadi beban pikiran, kayak lebih sulit gimana ya menentukan arah ke depannya juga. Jadi sulit fokus apa yang harus dilakukan ke depannya. Sulit fokus apa yang akan dilakukan Iya. ke depannya. Apa hal yang harus diambil. Jadi anak itu juga kayak takut kalau kehilangan sesuatu. Kalau kehilangan, Misalnya kan, anak kan orang itu sering merencanakan sesuatu hal lebih awal kan. Nah, kalau rencana yang anak ingin eksekusi tersebut rupanya nggak berhasil atau memang tidak dapat kendala, jadi lebih ke mana ya? Kayak ya lepas, padahal udah rencananya itu dari lama Zah. ya, Jadi kayak ngerasa kecewa aja gitu Zah. merasa kecewa dengan diri sendiri Iya. karena Taufik rasa diri Taufik itu gagal gitu. Kayak kurang aja Zah, bukan gagal. kurang sempurna. Kayak iya kurang sempurna gitu. Oke, dari kurang sempurna itu tadi, boleh nih Rafa ngasih tanggapan ke Taufik. Apakah Taufik main HP, gadget? Iya, tentunya main Zah. Main, tapi apakah berlebihan Enggak juga. dan mengganggu? Enggak. Enggak mengganggu. Kemudian, kalau dari Radit bagaimana? Gimana? Sama kayak Taufik. Oke. Kalau Ustazah boleh tahu, kan tadi Taufik nyebutin overthinking ya. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, seberapa overthinking sih Taufik tentang masa depan Taufik? Kalau dari skala 1 sampai 10 Zah, mungkin 8 8. atau 8 antara 7 atau 8 7 lah. 7. Iya. Jadi 7 atau 8 ini? 7 aja. 7. Oke, cukup tinggi ya nilai overthinkingnya. Iya Zah. Oke, Ustazah mau tanya lagi. Dari teman-teman ada yang mau tanya sama
Taufik? You Nova? can give me a question if you want. Oh, Mirza? Jangan rencana dari awal. Dan rencana dari awalnya Dari gimana? awal, Kak. Kalau gagal stres. Apa coba yang Taufik ambil dari Mirza tadi? Mungkin jangan ambil dari Mirza, jangan rencanain sesuatu di awal. Soalnya stres kalau udah gagal. Karena stres kalau nanti gagal. Oke. Menurut Taufik gimana? Apakah Ustazah mau tanya dulu, apakah dalam merencanakan sesuatu, misalkan sudah sejauh mana Taufik merancang masa depan Taufik? Sudah sejauh mana ya, Sa? Maksudnya sudah menentukankah SMA-nya mau di mana, kuliahnya mau di mana, mau jurusan apa? Itu sudah? Sudah. Udah, kalau boleh tahu Ustazah, boleh cerita sama Ustazah? Ceritain ya, Sa. Anda tuh mulai ngerancang semuanya tuh, Za, dari kelas 7 gitu. Ya. Dari kelas 6 juga. Dari kelulusan awal kelas 6 Ya. itu Anda udah mulai ngerancangin, Anda pikir kan, oh nanti ngelanjutinnya pastinya di SMPT. Ya. Setelah SMPT itu Anda ini apa itu namanya ngerancang lagi, Anda bakalan lanjut ke SMA Taruna. Setelah Insya Allah lulus kan ke SMA Taruna, Anda bakalan lanjut ke Akpol. Kalau nggak lulus di Akpol misalnya kan, Za, Anda bakalan ngambil kuliah dulu. Kuliahnya rencananya mau di UNAI, Za. Mau di UNER, mau ambil jurusan apa? Jurusan hukum, Za. Jurusan. Kalau setelah selesai jurusan hukum, Anda balik lagi ke Akpol ikut sekolah SIPSS. Oke. Jadi itu kan rencana Taufik. Ustazah mau tahu usaha yang udah Taufik lakuin apa aja? Usaha yang sedang Anda lakuin itu termasuk banyak juga, Za. Ya. Dimulai dari belajarnya semakin giat, ikutin les-les kayak gitu, Za. Kayak gitu kan Anda ngikutin terus. Ya. Kadang ya kalau untuk persiapan ujian tuh, Za, seringnya pulang malam, Za. Jam-jam 10, jam-jam 11 itu sering, Za, kalau diomongin kalau mendekati ujian tuh, Za. Jadi kayak kenapa ya lebih ke overthinking, karena usaha yang sudah Anda lakukan itu banyak, Za. Kayak gitu. Setelah itu mulai olahraga, banyak aktivitas fisik itu banyak, Za. Berenang, lari, pokoknya aktivitas fisik itu sudah banyak Anda lakukan. Terus meningkatkan nilai kemampuan akademik dan non akademik. Nah, di sini kan Taufik sudah melakukan usaha dengan semaksimal mungkin. Jadi apa nih saran dari teman-teman yang bisa teman-teman kasih buat Taufik biar Taufik nggak overthinking? Sedangkan Taufik ini dia sudah dia sudah melakukan usaha dengan semaksimal mungkin. Dia sudah membuat rancangan, kemudian dia sudah merencanakan, kemudian dia sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Nah, apa coba Ustazah mau satu-satu dari kalian memberikan saran kepada Taufik. Apa sarannya biar Taufik itu nggak gampang overthinking? Oke, boleh mulai dari Nova. Kalau topik kan sudah berusaha semaksimal mungkin, jadi kalau bisa jangan terlalu banyak pikir yang gagalnya, jadi pikir aja yang bagus. Oke, itu tadi dari Nova bilang kalau jangan terlalu dipikirkan kegagalannya, tapi fokus saja dengan usaha yang sudah Taufik lakukan. Boleh dari Rafa. Mending dialihkan ke yang lebih baik. Contohnya gimana? Gimana? Aktivitas belajar. Oke.
Apa coba Taufik yang dikatain sama Rafa tadi? Lebih dialihkan aja perhatian fikirnya ke hal yang lebih positif. Iya. Kemudian dari Mirza apa? Oke, jangan mikir gagalan, tapi pikirin saja bagaimana. Iya. Boleh Radit. Apa Radit? Apa coba? Yang mau dikasih saran ke Taufik apa? Untuk mengejar. Iya, yang benar. Ya benar apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Coba Ustazah mau tahu rangkumannya dari Taufik, apa yang dikatain sama teman-teman tadi, apa yang bisa Taufik ambil? Kalau yang bisa ngambil dari apa dan teman-teman sekalian itu mungkin mengalihkan perhatian overthinking anak ke hal yang lebih positif. Kayak Nopal juga ngomong overthinkingnya itu jangan terlalu dipikirin lah, pikirin aja, hasilnya nanti usahanya juga dipikirin. Iya. Itu dah. Kalau misalkan saya mau tahu, kalau misalkan dari orang tua Taufik gimana? Kalau dari orang tua Amanda mendukung kita sih. Mendukung sepenuhnya. Mendukung sepenuhnya. Apakah Taufik pernah merasa apa ya, dari orang tua ada tekanan? Dari orang tua mungkin tekanannya ada sih. Tekanan kayak harus gimana ya, kalau ngikutin les tuh cepet diselesain lah, jangan lama-lama, takutnya kan karena masih mikirin biaya-biaya ini sih, biaya-biaya kan masih banyak yang harus dibayar. Jadi kayak jangan lama-lama gitu, karena masih harus bayar ini, masih harus bayar itu, jadi lebih boros ke biayanya sih. Lebih boros ke biayanya. Biasanya Taufik ngambil lesnya berapa ini? Satu paket atau gimana? Satu paketnya berapa bulan? 1 bulan sih kalau 1 bulan. Ya, dan yang 1 bulan berarti setiap bulan-bulan berikutnya itu diperbarui. iya sih. Oke. Dari itu tadi, dari yang orang tua bilang seperti itu, Taufik merasa nggak apa tanggung jawab Taufik sebagai anak untuk orang tua? Sangat merasakan tanggung jawabnya. Apa yang harus Taufik lakukan untuk bertanggung jawab itu tadi? Bertanggung jawab dalam segi apa dulu sih? Bertanggung jawab kepada orang tua. Oh, Jadi Taufik harus bagaimana kalau orang tua sudah memfasilitasi Taufik untuk makanya anak bisa semangat kalau ingin melakukan sesuatu hal. semangat. Karena anak pikirnya apapun usaha yang nanti anak lakukan pasti tetap akan ada hasilnya. Nah, berarti Taufik sudah menyadari dong. Menyadari, bahwa bisa. apa namanya, usaha Taufik pasti akan ada hasilnya. Nah, jadi di sini Ustazah harap Taufik supaya Taufik boleh overthinking, wajar. Overthinking itu wajar. Pasti kita memikirkan apa yang mau kita capai, apa yang mau kita mau. Tapi kan di sini Taufik juga sudah berusaha, Taufik sudah berusaha, sudah berikhtiar. Kemudian berarti Taufik tinggal tawakal pada Allah. Banyak-banyak berzikir, berdoa kepada Allah. Taufik suka sholat tahajud? Suka. Kalau Ustazah boleh tahu berapa kali seminggu? Kalau seminggu bisa dan 3 kali.
3 kali, 4 kali. Nah, itu sudah cukup bagus ya Taufik. Nah, jadi kita maksudnya kita sudah usaha dari segi dunianya nih. Tapi kan kita sebagai umat muslim kita punya Allah. Jadi kita bisa meminta kepada Allah supaya diberikan keberhasilan, kemudahan atas usaha-usaha yang sudah Taufik lakukan. Nah, jadi di sini Ustazah mau tahu dari Taufik apa yang bisa Taufik ambil pelajaran dari Instagram. Yang bisa mengambil pelajaran bisa untuk diri anaknya sendiri, mungkin yang memberikan saran untuk diri anaknya sendiri, jangan terlalu banyak overthinking. Ya, Mending pikirin keberhasilannya nanti, fokus kepada usaha yang sedang dilakukan sekarang. Kalau misalnya anda pikirin keberhasilannya nanti, orang tua anda bangga, semua orang mungkin akan bangga pada apa yang Taufik lakukan, apa yang Taufik bisa lakukan tadi, usaha-usaha yang sudah Taufik lakukan pasti akan ada hasilnya. Mau bagaimanapun itu, percaya saja dengan Allah. Oke. Ustazah mau tahu kesimpulan dari pendapat Naufal gimana? Harus mulai melupakan, harus serius belajarnya. Kemudian Ustazah mau tahu dari Naufal apa yang bisa Naufal ambil dari kendala yang Taufik alami buat diri Naufal. Oke, kalau Rafa? Gak ada? Apa coba yang bisa Rafa ambil dari konseling kelompok ini, kemudian melihat dari perspektif kendala yang Taufik alami tentang overthinking, apa yang bisa Rafa ambil? Jangan sering overthinking, dialihkan ke yang lebih positif. Rafa suka overthinking nggak? Nggak juga, oke. Kemudian Mirza, apa yang bisa Mirza ambil dari konseling kelompok ini? Ya, dan kebanyakan overthinking. Kalau buat diri Mirza sendiri gimana? Memikirkan masa depannya juga, tapi jangan terlalu banyak overthinking. Oke, pada Radit. Apa? Jangan kebanyakan memikirkan yang belum terjadi. Kalau gagal, soalnya kalau gagal nanti bikin gampang stres. Ya. Oke. Sudah. Jadi Taufik bisa menyimpulkan dari awal sampai akhir apa yang Taufik dapat. Taufik harus ngapain aja? Yang anda dapatkan dari konseling hari ini pada kali ini, yang anda dapatkan, anda harus mulai bisa merubah sifat overthinking anda menjadi lebih sewajarnya.
Setelah itu mulai melakukan aktivitas yang lebih positif untuk mengalihkan overthinking yang tadi menjadi lebih ke hal yang wajar. Overthinkingnya wajar. Oke, overthinkingnya wajar. Bisa topik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dimulai dari kapan nih? Mungkin bisa dimulai dari Kapan? Sekarang bisa mulai hari ini buat tidak overthinking, tidak terlalu memikirkan lagi. mulai dari Oke. Ustazah mau tahu, kan tadi sebelumnya Ustazah nanya seberapa overthinking Taufik kan? Jadi nilainya 7 kan? Nah, kalau sekarang setelah kita berbincang-bincang dengan teman-teman, kemudian Ustazah juga bertanya-tanya dengan Taufik, kira-kira nilai overthinking Taufik dari 1 sampai 10 sekarang ada di angka berapa? Kali 3 aja. 3. Berarti cukup turun ya Taufik. Oke. Ustazah kira kita sudah menemukan jawaban dari kendala yang Taufik alami tadi mengenai overthinking. Nah, Ustazah harap teman-teman semuanya, jadi overthinking itu hal yang wajar, apalagi kalau dialami kalian sebagai remaja, yang pasti kalian itu memikirkan bagaimana masa depan kalian. Tapi di balik overthinking itu tadi, Ustazah harap kalian bisa mengambil hikmahnya, ilmunya, bahwasannya kita kan overthinking, tapi di balik overthinking itu kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk masa depan kita. Kita sudah belajar dengan baik, misalkan, terus kemudian kita juga sudah mengikuti les-les, itu termasuk usaha yang sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya berarti kita perlu tawakal kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah. Apapun hasil yang Allah berikan itu pasti yang terbaik buat kita. Oke. Jadi mungkin cukup sampai di sini kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Itu tadi kan kita membahas kendala yang dialami oleh Taufik dan Radit. Kemudian Ustazah mau tahu kira-kira kapan lagi kita bisa melakukan sesi konseling untuk membahas kendala yang kalian alami selanjutnya. Jadi kan baru masalah mereka berdua, kita perlu dong membahas masalah, masih ada 3 masalah lagi. Nah, kapan kira-kira kita bisa melakukan konseling kelompok lagi? Besok atau minggu depan? Jadi gimana? Mau besok atau minggu depan? Minggu depan aja. Karena besok ada kerja. Minggu depan. Minggu depan. Setuju semua? Setuju. Jamnya mau di jam berapa? Pagi juga. Oke, boleh. Pagi berarti seperti sekarang ya. Oke. Ya, jadi kegiatan konseling kelompok selanjutnya akan dilakukan minggu depan di hari dan jam yang sama. Oke, jadi Ustazah ucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah mengikuti konseling kelompok pada pagi hari ini. Ustazah harap dari konseling kelompok ini kalian bisa mendapatkan banyak manfaat, kemudian bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh siapa yang mau memimpin doa? Taufik.
boleh silakan. Istaidu. Doa sesudah belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad istamat ala mahabbatik wa tabaks ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tawahadat ala nusrati syariatik wa asikillahumma wa mitataha wa dimuddaha wa liyasbulaha wa amlaha binurika alladhi la yahdur wa ashwa suburaha bi khairil imani bi jami'il tawakkuli alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa mitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih kepada Taufik sudah menunjukkan. Di sini Ustazah ucapkan terima kasih. Banyak kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf dan sebisa-bisanya. Ustazah tutup. Akhirul qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.